Heboh. Baru-baru ini ada sebuah berita yang mengulas sisi di balik cerita kemenangan timnas melawan Bahrain kemarin. Ada bahasan seru, mulai dari bahasan yang menyenangkan sampai bahasan yang tidak menyenangkan. Ini cerita yang tidak menyenangkan ini dialami oleh supporter kecil. Timnas kita ada banyak supporter ya, dari umur mulai anak-anak nih sampai orang dewasa tuh banyak supporternya. Nah ini supporter kecil ini, adik-adik supporter ini yang lagi mendukung timnas di GBK kemarin, itu menginginkan jersinya Marcelino. Dia bawa kayak semacam kardus gitu ya. Di kardus ini ada tulisan intinya, tolong Marcelino, saya pengen tuh jersey Anda buat oleh-oleh saya nih, udah nonton timnas hari ini gitu. Nah ketika Marcelino nonton atau tahu tulisan itu, sontak dia melempar jersinya ke arah si anak. Tapi ngerti nggak? Ada orang dewasa, bapak-bapak gitu, mas-mas, yang kemudian nangkep itu jersey dan dibawa lari. Sebenarnya itu udah diteriakin sama banyak orang. Lah, itu buat si anak tuh. Kenapa diembat? Netizen Indonesia, waktu dan tempat kami persilahkan ya. Agak kok bisa ada supporter yang pada saat itu ngambil jersey yang dilemparkan oleh Marcelino, padahal jersey itu sebenarnya ditujukan untuk seorang bocah, dan supporter yang mengambil jersey tersebut nggak balik badan dan langsung kabur gitu aja. Baru-baru ini jadi sorotan dan membuat netizen menjadi geram karena selepas pertandingan Indonesia versus Bahrain yang dimenangkan oleh Indonesia, Marcelino pada saat itu berniat untuk melemparkan jersey miliknya kepada supporter Indonesia. Nah ternyata alasan melemparkan jersey tersebut karena ada seorang bocah yang meminta jersey ini melalui sebuah papan tulisan yang ia buat. Nah sewaktu jersey tersebut dilemparkan ke arah penonton dan supporter, tiba-tiba ada yang ngambil jersey ini. Padahal sebenarnya jersey itu ditujukan pada bocah dengan papan itu. Nah ternyata sewaktu berhasil mengambil jersinya, ia terlihat berusaha untuk kabur dan akhirnya masuk ke kerumunan serta tidak terlacak lagi. Ini membuat netizen menjadi marah. Bahkan banyak yang menyebarkan video ini agar bisa mengungkapkan identitas dari supporter yang mengambil jersey tersebut. Tuh kan, abang-abang supporter yang ngibrit setelah ngerebut jersinya Lino yang dilempar ke si anak kecil, justru kena doxing sekarang. Justru netizen rame-rame nyebarin video itu biar identitas si abang-abang ini ketahuan. Siapa nih? Kerja di mana nih? Kena kan? Jadi kemana-mana. Cuman gara-gara jersey. Itu si anak kecilnya nangis, dan tadi saya nonton di sosmednya PSSI, dia udah repost berita kalau si anak kecil yang kehilangan jersinya Marcelino ini udah dapat jersey pengganti. Udah dapet jersinya si Lino. Tuh, si anak kecil dapat ganti si mas-masnya tadi. Aduh, mukanya udah ke shoot kamera segala. Oh, udah malu. Aduh, nanti di kelompok supporter dia dicengin. Tukang rebut jersey. Nggak kuat beli ya. Tuh. Cuman gara-gara satu jersey ngelawan si anak kecil. Ya iyalah. Lu ngelawan anak kecil ya nggak ada kalahnya, lu pasti menang. Tangan lu kan lebih tinggi, lebih panjang gitu. Jadi ketika Lino lempar jersey, lu tangkep kan? Iya tahu. Cuman itu yang dimau sama Lino dikasih ke si anak kecil. Nah sekarang viral kan lu? Viral kan lu ya? Apa nih? Oh, saya tahu teman-teman. Mengikuti berita ini nggak teman-teman? Ada salah seorang analis ESPN yang bernama Kees Kwakman. Ini mengatakan bahwa ketika nanti ada format baru Piala Dunia yang mengizinkan tim-tim misalkan Indonesia, misalkan juga tim yang lain yang tidak biasanya bisa berlaga di level Piala Dunia, tiba-tiba punya tiket untuk masuk Piala Dunia, dia males nonton Pildun. Cuman gara-gara ada Indonesia di sana. Ini sontak bikin netizen kita langsung ya responsif ya. Gercep bener kalau misalkan harus nyerang-nyerang begini. Dan ini ada kabar akun Instagram milik analis ESPN atau sekaligus dia sebagai pundit dari Belanda ya, Kees Kwakman, menghilang setelah pernyataan kontroversi kemarin. Dia bilang Indonesia tidak sepatutnya lolos, nggak layak lolos timnas kita. Karena level Piala Dunia ini levelnya beda.
Tidak level dengan Piala Dunia karena pastinya tidak ada yang mungkin untuk menontonnya. Lah, belum tahu Anda. Ini masyarakat 300 juta masyarakat Indonesia siap nonton timnas berlaga di Piala Dunia. Kalau misalkan Anda nggak mau nonton, nggak apa-apa, skip aja. Kok bisa-bisanya si Kwakman ini, si Kwak-Kwak ini loh, siapa sih? Susah bener namanya. Ini nggak mau nonton Piala Dunia kalau ada Indonesianya. Soong bener Anda. Ya Anda nggak ada kepentingan sama timnas Indonesia. Lah kita orang Indonesia supporter timnas, kita pengen timnas kita berlaga di Pildun. Apa urusan Anda? Nggak suka. Sulit nih orang. Apa nih? Parah nih, analis ESPN katanya ogah nonton Piala Dunia. Kalau tim model Indonesia sampai lolos. Di tengah euforia kemenangan timnas Indonesia lawan Bahrain, ternyata ada kritik yang cukup bikin kita agak tertampar nih. Di mana analis sepak bola ESPN, Kees Kwakman, mengutarakan ketidaksenangannya terhadap perluasan format Piala Dunia 2026 yang kini mencakup 48 tim. Ia menilai, kebijakan ini membuka jalan bagi tim-tim yang dianggap kurang kompetitif seperti Indonesia dan Sudan untuk lolos ke turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia. Kwakman menyinggung bagaimana negara-negara yang relatif lemah secara teknis kini punya peluang besar tampil hanya karena wilayah mereka memiliki jalur kualifikasi yang lebih ringan. Dia tidak menyembunyikan kekecewaannya saat menyaksikan pertandingan timnas Indonesia. Baginya kualitas permainan yang ditampilkan belum sepadan dengan standar Piala Dunia. Ia merasa bahwa menonton pertandingan tersebut justru membuatnya kehilangan antusiasme, bahkan membandingkannya dengan kegiatan rumah tangga yang lebih menarik daripada menyaksikan laga tersebut. Ia menyoroti lambatnya tempo permainan, banyaknya pemain yang mengalami kram, dan minimnya intensitas fisik sebagai indikator bahwa tim tersebut belum layak bersaing di level global. Sebagai mantan pemain profesional, Kwakman merasa bahwa perluasan jumlah peserta justru mengurangi eksklusivitas dan kualitas Piala Dunia. Menurutnya, pertandingan seperti Indonesia yang diisi pemain-pemain Belanda yang nggak terkenal melawan tim-tim seperti Sudan nggak akan ngasih pengalaman menonton yang menarik. Kalau tanggapan kalian gimana nih? Ini Om Kwakman ini mau pengalaman seperti apa sih nonton bola, ya kan? Ini sport itu kan source of entertainment. Asal yang nonton terhibur cukup. Mau dikasih standar gimana sih si paling standar ini? Ada seorang analis sepak bola yang bilang kalau permainan Indonesia nggak standar Piala Dunia. Emang standarnya Piala Dunia gimana? Lolos ke Pildun itu kan bukan cuma soal standar permainan. Tapi ya lolos atau enggak aja, pertandingan per pertandingan dia bisa menang atau enggak, kan gitu aja. Ribet amat. Kemudian si Kwak-Kwak ini bilang kalau Indonesia mainnya kurang intensi fisik. Nah, ini abang-abang yang satu ini mesti nonton Liga 2, Liga 3 sama Liga 4. Di sana itu waduh, Liga Mortal Kombat. Perlu ada kebal bacok, ada harus isi susuk itu di kaki biar bisa berlaga di Liga 2, Liga 3, Liga 4 gitu. Waduh, mesti nonton Liga Indonesia secara komplit ini si abang Kwak-Kwak ini. Kurang fisik apa? Saya pikir kalau misalkan jadi wasit di Liga 2, Liga 3 sama Liga 4 dia mesti punya ilmu kebal bacok juga. Kurang fisik apa? kurang fisik apa? Itu di timnas memang yang main gak terlalu fisik kan, memang harusnya begitu. Permainan fisik, permainan maksudnya sport ini kan soal fisik gitu kan. Di sepak bola itu kan soal fisik juga. Kurang fisik gimana? Mesti berantem. Sulit. Komentar kalian deh, tulis di kolom komentar.